لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai untuk mengikuti sholat subuh berjamaah, melanjutkan iktikaf kita, mengikuti kajian dan berdiskusi yang insya Allah menambah pengetahuan kita yang nantinya akan memperkaya wawasan dan menambah kualitas amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, pada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan kepada penulis kitab ini Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad ibnu Yazid Al-Ghaswani, dan kepada umatnya semua. Insyaallah kita yang ada di tempat ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian hadis. Kita masih membaca kitab Sunan Ibnu Majah jilid kedua, babnya masih Kitabul Fitnah, bab yang membahas tentang fenomena-fenomena akhir zaman yang terjadi pada umat Rasulullah dan pada manusia umumnya. Para jamaah sekalian, banyak hadis, ada puluhan hadis, bahkan ada ratusan hadis yang berisi nasihat-nasihat Rasulullah, wanti-wanti dan warningnya Rasulullah kepada kita semua, apa-apa yang akan terjadi di masa sekarang. Rasulullah dulu nyebutnya akhir zaman, tapi kan akhir zaman itu sekarang sudah terjadi, ya. Jadi di masa sekarang peringatan-peringatan Rasulullah itu ditujukan kepada kita umatnya, umat akhir zaman ini, supaya yang diperingati itu tidak terjadi, bukan terjadi, ya. Kita sering kalah, umat Islam ini sering salah tafsir, ya. Nggak apa-apalah terjadi, memang sudah waktunya, itu sudah mendekati kiamat, sudah mendekati hari akhir. Selalu kita berpikir begitu kan. Kalau ada kemungkaran di mana-mana, ya itulah tanda-tanda kiamat. Peringatan Rasulullah itu supaya itu tidak terjadi gitu loh. Kalau itu kita pasrahkan supaya terjadi, ya apa gunanya ada ajaran agama gitu, ya. Maka dari itu saya selalu konsen mengingatkan itu supaya tidak terjadi. Baik, mari kita baca sebuah hadis nomor 4019, babnya bab 22. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Mahmud ibn Khalid ad-Dimashqi, hadatsana Sulaiman ibn Abdurrahman, hadatsana Abu Ayyub an ibni Abi Malik an abihi an Ata ibn Abi Rabahin an Abdullah ibn Umar qala, kata Abdullah ibn Umar, dia berkata, qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza ibtulitum bihina a'udzu billahi an tudriquhuna, lam tazhiru fahisha fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasya fihim ta'un wa auja'un
allati lam takun madat fi aslafihim alladhina mawada walam yanqasu mikyala wal mizan illa akhidhu bis sinina wasyidati ma'unati wa jawril sultanin alaihim walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u qatru minas sama' walaula bahaimu lam yumtaru walam yunkhadu ahdallahi wa ahda rasulihi illa salatullahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadu ba'du ma fi aidihim walam tahkum a'umatuhum bil kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Jadi hadis ini bercerita tentang peringatan Rasulullah kepada kita 5 hal, tentang 5 hal. Ingat baik-baik nih. Kata Abdullah ibnu Umar, qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, menjumpai, menghampiri, mendatangi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia berkata, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Berarti Rasulullah ngomongnya kepada penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah ini ya. Khamsun, 5 hal, idza ibtalitum bihina a'udzu billahi an tudrikuhuna. Kata Rasulullah, wahai orang-orang muhajirin, 5 hal yang apabila kalian menjumpainya nanti, atau apabila kalian melakukannya nanti, maka aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak ditimpakan bencana. Gitu ya. Jadi Rasulullah memperingati umatnya, memperingati kita, 5 hal yang nanti apabila kalian menjumpai atau kalian melakukan, aku berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah supaya kalian itu tidak ditimpakan bencana. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, lam tadharil fahisa fi qaumin hatta yu'linu biha. Tidaklah perbuatan zina dikerjakan oleh suatu kaum secara terang-terangan. Perzinahan dilakukan oleh suatu kaum secara terang-terangan, illa fasya fihim ta'un wa auja'un allati lam takun madat fi aslafihim alladhi mawada. Kalau ada satu kaum, satu kelompok manusia yang mengerjakan perbuatan zina dan segala hal yang berhubungan dengan itu secara terang-terangan, maka Allah akan menimpakan sebuah penyakit taun yang sulit obatnya dan akan menimpakan aujaun. Jaun itu artinya lapar, tapi ini maksudnya menimpakan penderitaan lam takun madat fi aslafihim, yang tidak pernah terjadi di masa-masa nenek moyang ke mereka. Di masa aslafihim itu artinya leluhur gitu ya. Penyakit itu tidak pernah terjadi, penderitaan itu tidak pernah ditimpakan kepada orang sebelum kita. Itu peringatan pertama. Jadi kalau perzinahan sudah dipertontonkan dengan bangga, perzinahan itu dalam syariat Islam termasuk laki-laki menjumpai laki-laki, kata Rasulullah. Berarti termasuk LGBT di dalamnya, ya. Maka Allah akan menimpakan taun dan menimpakan penderitaan yang sangat berat.
seperti taun yang kemarin kita rasakan itu ya Pak, COVID. Itu karena sebagian umat manusia itu telah mempertontonkan dan bangga dengan perzinahan, bangga dengan homoseksual, bangga dengan lesbian dan sebagainya. Bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan dulu deh, jangan kita bahas dulu ya. Itu yang pertama, biar nggak lupa. Yang pertama ya, jadi kalau perzinahan dipertontonkan oleh satu kaum, siap-siap menerima bencana taun. Jangan-jangan kemarin COVID-19 itu karena kita banyak mengerjakan kemungkaran, makanya Allah murka. Yang kedua, walam yanqasu mikyala wal mizan illa akhidhu bis sinina wasyidati ma'unati wa jawri sultanan alaihim. Kalau umat Islam itu yang qasud itu artinya ngurangin. Mikyal wal mizan, timbangan, waduh alhamdulillah, makasih Pak, timbangan dan takaran. Kalau umat Islam itu sudah mulai curang dalam berniaga, termasuk korupsi dan kolusi, bersiap, Allah akan mendatangkan masa sulit, masa peceklik bertahun-tahun, bisinin wa jawri sultanan alaihim, dan Allah akan berikan mereka, timpakan mereka penguasa-penguasa yang jahat. Yang kedua Pak, yang pertama karena zina, yang kedua karena curang dalam berbisnis ya. Sekarang pedagang-pedagang kecil maupun besar hampir semuanya bisa dikatakan melakukan kecurangan. Jadi kalau ada bencana yang menimpa kita, kita koreksi diri, boleh jadi itu kita yang salah, kita yang berbuat yang nggak benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, walam yamna'u, nah ini penting, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u qatra minas sama' walaula bahaimu lam yumtaru. Seandainya orang Islam menahan zakatnya dari harta mereka, tidak mau bayar zakat, maka Allah akan menahan hujan dari langit. Illa muni'u qatru minas sama' walaula bahaimu lam yumtaru. Seandainya saja di muka bumi ini nggak ada hewan ternak, nggak ada yang butuh makan, udah sama sekali kagak diturunin hujan, kira-kira begitu. Cuma masih ada yang butuh, masih ada hewan-hewan yang butuh makan, jadi Allah masih turunin hujan. Maksudnya masih ada keberkahan. Ini penting ya bapak-bapak sekalian ya, jangan menahan zakat. Dan kita diajarkan dalam syariat Islam, zakat kita 2,5%. Ada hitungannya lah, pertanian beda, yang irigasi beda, hewan piaraan beda, tapi ada aturannya. Nah, orang Islam itu kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, ingin mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah, jangan mengeluarkan, kalau bisa jangan mengeluarkan yang standar. Ngeluarin 2,5% mau dapat balasan 700 kali. 2,5% itu memang bukan hak kita Pak. Jadi kalau Bapak itu punya uang 1 juta, ngeluarin 25.000, itu bukan infak, itu kewajiban emang yang harus dikeluarkan, emang itu bukan hak kita. Jangan harapin balasan 700 kali. Ngeluarinnya lebih. Saya dulu diajarin sama orang, bukan ustadz padahal, ngomong sama saya, Ustadz, saya itu sekarang sudah berada di angka 32%. Oh iya Pak, oh iya. Jadi begitu, dia kan punya kafe, punya apa gitu ya. Begitu dagang, saya hitung untungnya sekian, masuk ke jadi bagian harta saya, langsung 32% saya kurangin kata itu. Nanti saya akan terus sampai ke tahapan 50%. Tapi saya yakin itu akan dapat balasan dari Allah. Buktinya kafe saya tambah banyak kata dia gitu. Saya belajar dari
5% terus sampai 32% kata dia. Dan saya juga nggak tambah miskin, malah tambah kaya kata dia itu. Karena Allah pasti memberikan balasan, ya. Jadi jangan menahan zakat yang menjadi hak orang lain untuk kita berikan dari harta kita, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, walam yanqadu ahadallahi wa ahda rusulihi illa salatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadu ba'da ma fi aidihim. Tidaklah orang Islam itu meninggalkan perjanjiannya dengan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mengirimkan kepada mereka, akan membangkitkan kepada atas mereka musuh-musuh yang kuat yang akan mengambil harta yang mereka punya. Ya, ini juga bagian yang sangat penting. Kalau orang Islam itu sudah meninggalkan ajaran agamanya, maka pantas umat Islam itu hancur kehidupannya, hancur kekuasaannya. Kalau ini valid, Pak. Sejarah sudah membuktikan kalau umat Islam itu bangkit di zaman Khalifah Rasyidin, lalu bangkit di zaman Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah, lalu Turki Utsmani. Tetapi ketika pemimpin-pemimpin mereka mulai meninggalkan ajaran agama, hancur berkeping-keping, dan tidak ada lagi dinasti Islam yang tersisa hari ini. Ya, karena orang Islam meninggalkan ajaran agamanya sendiri. Jadi jangan berkeluh kesah kalau umat Islam itu tersingkir, termarginalkan, karena memang tidak pernah mau memegang teguh ajaran agamanya. Betul tidak? Kalau kita dizolimin, asal ada yang berbuat kejahatan sama polisi dipakein jilbab, kita cuma bisa diam, nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salahnya kita. Para penguasa memusuhi umat Islam, itu salahnya kita. Kenapa mereka itu dulu waktu belum jadi pejabat tidak dididik ilmu agama? Kalau mereka dididik ilmu agama, mereka pasti tidak akan memusuhi umat Islam. Politisi memusuhi umat Islam. Itu salahnya para ulama, salahnya orang-orang tua kita, salah kita yang ada di masjid ini. Betul tidak, Pak? Jujur aja, kita didik agak anak-anak kita dengan agama yang benar. Nanti kalau mereka jadi pejabat, mereka mungkin memusuhi Islam karena kita nggak ngedidik dengan benar. Ya, Pak? Kalau mereka jadi pejabat, mereka korupsi karena kita nggak ngedidik dengan benar. Salah kita. Mungkin Tio enggak, Pak, kalau anak saya baik-baik. Oke, anak Bapak baik-baik. Cucu, cicit, siapa yang bertanggung jawab? Itu salah kita semua. Itu orang-orang Islam itu yang memusuhi Islam di negeri ini. Yang benci sama umat Islam itu orang-orang Islam semua itu. Cek aja KTP-nya. Cuma bapaknya kagak ngedidik dengan benar, kakek neneknya kagak mendidik dengan benar. Itu masalahnya. Ya. Jadi Rasulullah katakan, kalau umat Islam itu yang khadu ahadallahi wa ahda rasuli, melepaskan diri dengan ikatan Allah dan ikatan Rasulnya, siap-siap saja umat Islam dimusuhi oleh musuh-musuhnya yang kuat. Makanya umat Islam itu selalu teraniaya, terzolimi karena melepaskan diri dari ajaran agama. Mulai sekarang mumpung masih ada waktu, didik diri kita, istri kita, anak-anak kita supaya mereka punya fanatisme yang kuat terhadap ajaran agama. Ini saya kasih tahu ya, Pak, kuncinya. Dulu ayah saya itu di akhir-akhir udah tua, saya tanya setelah saya dewasa, Bapak kenapa sih nggak nyuruh kita sholat? Sholat dikagak suruh sama ayah saya. Kata ayah saya gini, sholat itu bisa sendiri, nanti kamu sekolah pesantren punya ilmu agama, sholat. Tapi yang diajarin sama kita tuh nahi mungkar aja. Ini haram, itu subhat, itu ini terus. Jadi kita punya giroh dalam beragama itu, punya fanatisme. Maka dari itu saya tuh 8 bersaudara seirama, Pak. Semua, sampai dari yang anak pertama sampai anak terakhir. Ibaratnya yang sholat 5 waktunya bener sama yang sholat 5 waktunya kurang bener, itu kalau udah urusan giroh agama sama. Karena dididik dengan cara yang sama. Asal makan
bareng makan siang, maka habis makan nggak boleh pergi dulu dari meja makan, tunggu dulu, abang mau cerita tentang giroh Islam. Wah, harus begini, nanti di akhir zaman akan ada ini, akan ada itu. Yang paling sering saya rasakan itu adalah buka puasa. Kalau dulu kan sekolah libur, kalau puasa, buka puasa itu nggak boleh ada di mana-mana, kumpul-kumpul semua, duduk sini. Sebelum buka puasa ayah saya cerita tentang masa Rasulullah, masa sahabat, begini. Nanti kamu harus begini ya, harus begini ya. Maka fanatisme itu tumbuh. Dan kuping kita jadi tipis. Kalau agama udah mulai disentil, semangat kita tinggi untuk membela. Itu yang tidak ada Pak pada di anak-anak kita. Itu yang tidak kita didik sama anak-anak kita. Yang penting kan mereka sholat, habis itu agama dihina, diam-diam aja. Tuh, maka dari itu mulai sekarang rubah konsep pendidikan. Kan saya minggu lalu cerita, itu orang-orang yang ngejelek-jelekin Islam, orang-orang yang berkonspirasi memfitnah agama Islam, mengajarkan aliran sesat. Udah saya tahu sejak saya remaja, karena saya emang dididik itu. Peristiwa Imron membacakan Garuda di Don Muang itu tahun berapa Pak Victor? 84 kan? 84, umur saya baru berapa? 9 tahun. Saya udah diajarin itu sama ayah saya, duduk sini. Ini akan ada peristiwa begini, ini adalah konspirasi si ini, sutradaranya ini, pelakunya ini, padahal itu bohong-bohongan. Tuh. Itu udah paham saya peristiwa Don Muang itu. Pengeboman Candi Borobudur dan BCA tahun berapa itu? Itu saya udah diajarin tuh peristiwa itu. Mungkin bapak-bapak yang seusia saya belum tentu paham, ya enggak? Saya yang usia saya itu Priok, peristiwa Priok, ayam fatwa. Priok waktu itu zamannya si Trisno masih jadi Pangdam kalau nggak salah. Bukan dia, bukan Pangdam dia. Di bawahnya lagi. Mudani udah jadi Panglima TNI. Saya udah dididik itu, diajarin. Ini pelakunya ini, konspirasinya ini. Kamu hati-hati nanti membawa diri. Hati-hati menjaga diri. Agama ini harus kamu jaga. Ayah saya cerita tentang Hasan Al-Banna, Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, cerita membekali, mendoktrin saya, sehingga kita tuh tumbuh giroh dalam beragama. Kematian Muhammad Abduh seperti ini, kemudian Hasan Al-Banna begini. Cerita tentang ulama-ulama Indonesia yang dianiaya, Syekh Salim Jindan begini, ini begini. Saya kira masuk kerekam ke dalam diri kita. Ya. Maka dari itu kalau Islam itu hilang, Islam itu dihina, Islam itu ditinggalkan, salah kita sendiri. Kita agak ngedidik anak kita dengan benar. Itu ya. Itu yang keempat. Yang terakhir ini lebih penting kali. Wa ma lam yahkum a'tamuhum bil kitabillah yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'suhum bainahum. Kalau pemimpin orang Islam telah umat Islam, pemimpin umat Islam itu tidak berpegang teguh pada kitab Allah, tidak mengambil ajaran dari apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah akan ciptakan permusuhan di antara kalian. Ini yang sudah terjadi sekarang. Ya, pemimpin tidak berpedoman pada ajaran Islam, makanya kita saling bermusuhan. Sengaja diciptakan untuk saling bermusuhan. Saudara-saudara sekalian, jadi 5 hal yang kalau bisa itu kita jangan menghadapi, jangan kita lakukan. Yang pertama, jangan melakukan kemungkaran, menunjukkan perzinahan di mana-mana. Nanti Allah akan murka, akan menimpakan musibah dan penderitaan yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini juga bagian dari fanatisme ya Bapak-bapak sekalian. Kalau ada saudara-saudara kita, kelompok-kelompok ormas Islam yang menentang kemaksiatan, itu harus kita dukung, bukannya kita cemooh. Kenapa bisa begitu Pak? Karena
karena mereka itu lagi menyelamatkan kita. Kita harus sadar itu. Kan Allah sudah berpesan dalam surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnata la tusibanna alladzina minkumul qassah. Wattaqu fitnata la tusibanna alladzina minkumul khassah. Hati-hati kalian, jangan sampai kalian berbuat kezaliman yang nanti Allah akan timpakan bencana gara-gara kezaliman itu, yang akan menimpa bukan hanya pelakunya saja, minkumul qassah, tapi semuanya kena. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada FPI menolak LGBT, kita harus dukung karena mereka sayang sama kita supaya kita nggak ditimpakan bencana. Jangan dicemooh. Gitu loh. Paham nggak? Ini umat Islam ini kadang-kadang kagak mengerti ilmu agamanya sendiri. Udah Allah peringatkan, kalau ada sebagian yang berbuat kezaliman, Allah timpakan bencana, yang kena bukan cuma yang zolim, yang kagak zolim juga kena. Maka dari itu orang berusaha mencegah jangan sampai ada kezaliman supaya kita nggak kena. Kira-kira kan begitu. Jelas ya? Kita tidak bisa terlibat secara langsung, minimal memberikan dukungan positif, jangan mencemooh. Karena ilmu agama Islam, orang Islam itu ilmu agamanya dangkal sih. Jadi ada saudaranya yang lagi berjuang, berjihad malah diledekin. Itu ya. Yang pertama. Yang kedua tadi, jangan berlaku curang dalam usaha, dalam bisnis. Nanti Allah murka, Allah kirimkan peceklik. Yang ketiga, jangan nahan-nahan zakat. 2,5% aja pakai ditahan-tahan, kebangetan banget Pak. Kira-kira begitu ya. Kalau bisa ngasihnya lebih dari itu, biar dapat balasan dari Allah yang lebih banyak. Nanti kalau itu kita lakukan, Allah akan turun tahan keberkahan dari langit. Jangan melepaskan diri dari ajaran Islam. Maksudnya, jangan melepaskan diri melanggar hukum-hukum Allah. Dan pemimpin-pemimpin kita jangan menjauh dari ajaran agama. Kalau menjauh dari ajaran agama, musuh-musuh kita akan bangkit. Jadi itu hadis nomor 419 yang berisi peringatan Rasulullah kepada kita supaya tidak terjadi. Bukan terjadi terus kita maklumi, bukan ya Pak? Oh, itu kan fenomena akhir zaman, supaya tidak terjadi. Kira-kira begitu. Lalu kita masuki hadis berikutnya 420. Satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibnu Sa'id, hadatsana Ma'nun ibnu Aisyah, an Muawiyah ibnu Salih, an Hatim ibnu Huraits, an Malik ibnu Abi Maryam, an Abdurrahman ibnu Ghanam al-Asyai, an Abi Malik al-Asyai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasrabanan nas. Nah, ini lebih penting lagi ya. La yasrabanan nas min ummatil khamru yusamunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azib wal maghanayah ya'sifullahu bihimul arda yahmalu minhum firadatan wal khinzir. Ini peringatan keras Rasulullah kepada kita semua. Kata Rasulullah singkatnya begini, la yasrabanan nas, tidaklah manusia itu asyrab, minum-minuman, la yasrabanan nas min ummati. Nah, ini catatannya min ummati ya, yang kagak umat Rasulullah bodo amat. La yasrabanan nasu min ummatil khamru, tidaklah manusia dari golongan umatku, dari kalangan umatku minum minuman khamar, minum minuman keras. Yusamunaha bi ghairi ismiha, udah gitu pakai disaru-saruin lagi, namanya diganti-ganti. Ini mah bukan nggak minuman keras, disaru-saruin, diganti ini, diganti itu, diganti peletok. Tapi yang jelas kalau alkohol itu khamar, jangan pakai disaru-saruin. Itu kira-kira gitu ya. Ya'zafu ala ru'usim bil ma'azib. Lalu setelah sambil minum minuman keras, mereka memain-mainkan alat musik dan menampilkan penyanyi-penyanyi wanita. Yahsibullahu bihimul arda, Allah akan tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi. Ya,
kayak Bu Susi itu tenggelamkan. Yahsiku min bihimul arda. 3, minum minuman keras, memainkan alat musik, menampilkan penyanyi-penyanyi wanita, Allah akan tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi. Yahmalu minhum firadatan wal khinzir. Allah akan hinakan mereka menjadi kera dan babi. Tapi ini bahasa kinayah ya. Khinzir, firadatan wal khinzir ini bahasa kinayah, bahasa hiasan. Gak mungkin kan orang minum minuman keras jadi babi gitu ya. Maksudnya Allah akan hinakan kehidupan mereka. 3 hal yang dilarang oleh Rasulullah, yaitu minum minuman keras, nyaruin khamr dengan jadi nama lain. Tapi di sini pasti udah nggak ada lah yang minum khamr, masalah masih ada kebangetan banget. Dengar musik, joget-joget sama bidu wanita, itu haram. Nah ini menjadi perdebatan akhirnya ya. Musik apa sih yang haram, musik apa sih yang begini, yang begitu. Saya mau kasih gambaran begini aja. Yang karena terlalu perdebatan banyak di kalangan ahli fikih, kita pakai pedomannya Imam Nawawi aja yang paling gampang, karena Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan musik yang dilarang itu, satu adalah musik yang berdawai dan seruling. Berdawai itu nanti tanyalah sama orang yang ahli musik itu berdawai seperti apa ya, yang berdawai dan seruling. Yang kedua, Imam Nawawi mengatakan musik itu dimainkan apabila ada penyanyi wanitanya, karena itu mendekati kepada kemungkaran, dan ada tindakan minum-minuman keras di situ. Kira-kira begitu ya. Karena ini menjadi perdebatan, menjadi khilaf di kalangan ahli fikih gitu loh. Musik apa yang dilarang, musik apa yang tidak dilarang gitu. Tapi kira-kira rujukannya dari Imam Nawawi seperti itu. Saudara-saudara sekalian, jadi itulah kejadian-kejadian di masa sekarang, bukan lagi di masa akhir zaman itu ya, sekarang di masa kita ini, di masa sekarang yang Rasulullah tidak mengharapkan terjadi pada umatnya, karena Rasulullah sayang sama kita. Mari kita cegah bersama-sama, kira-kira begitu ya. Saya kira itu 2 hadis yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan Pak Ud. Waalaikumsalam. Jadi dijelaskan oleh hadis-hadis itu jangan sampai, bahasanya kan, jangan sampai akhir zaman ini terjadi hal-hal seperti itu. Sedangkan hari ini itu sudah terjadi banyak, seperti LGBT, atau Allah timpakan penyakit AIDS yang tidak ada ini obatnya. Terus beberapa kejadian-kejadian memang terbukti sudah ada. Nah ini yang apa korelasinya tadi Pak Ubay katakan bahwa ini jangan sampai terjadi, sedangkan ini sudah terjadi gitu loh. Berarti kan apa kata Rasulullah itu benar, artinya kita mengimani Rasulullah, jadi perkataan Rasulullah itu sejak dulu memang pasti benar. Sebenarnya yang maha benar adalah Allah gitu. Terus masalah tadi pemimpin ya, pemimpin ini di mana batasan-batasan dia ini zolim itu seperti apa? Karena kita kan awur-awur nih, kadang-kadang ada ulama yang jadi pemimpin tapi dia malah berlawanan dengan syariat Islam, dengan hukum Islam, dengan sistem kepemimpinan yang secara Islam. Apakah ini bisa dikatakan dalam kategori yang tadi ulama yang nanti akan mengakibatkan tadi terjadinya Allah turunkan bala? Otomatis kalau memang ini bala ini terjadi, yang tidak melakukan ini terkena bala atau tidak? Jadi itu aja batasan daripada pemimpin zolim ini yang seperti apa gitu. Apakah dia ya seperti kalau dulu zaman kekhalifahan dia tidak
ada yang berani mencalonkan diri, bahkan Abdurrahman bin Auf aja dia lari dari pada saat pemilihan ini. Tapi hari ini orang yang paham agama justru berkoar-koar ingin dipilih jadi pemimpin gitu. Nah ini yang apakah ini termasuk di dalam tadi pemimpin yang nanti yang akan kemungkinan yang nanti akan berbuat jolim gitu. Nah itu aja Pak Ubay yang saya. Baik, terima kasih. Yang pertama, apa yang diperingatkan Rasulullah itu sudah terjadi. Memang sudah terjadi, itu kenyataan. Padahal harapan Rasulullah itu supaya tidak terjadi. Maka dari itu Rasulullah memperingatkan, sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, kalau itu pun sampai terjadi, Rasulullah bilang, a'udzu billahi an tudrikuhuna. Kalau itu sampai terjadi pada umatku, aku memohon kepada Allah perlindungan supaya umatku tidak terkena bencana gitu loh. Karena saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, diperingatkan jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, jangan melakukan ini. Karena itu pasti akan terjadi di masa akhir zaman. Yang mencontohkan adalah di luar umatnya Rasulullah, umat Rasulullah jangan sampai ikut-ikutan, kira-kira begitu. Contohnya adalah orang-orang yang berbuat kemungkaran, berbuat zina, itu kan dimulai oleh orang-orang di luar sana, akhirnya kita jadi ikut-ikutan. Sebetulnya harapan Rasulullah itu tidak dilakukan oleh umatnya. Perkara itu terjadi, ya terjadi, sudah terjadi, maka dari itu kita harus mencegah. Lalu perkataan prediksi Rasulullah benar, memang benar, sangat benar gitu loh. Tapi sebetulnya harapannya kalau bisa umat Islam jangan ikut-ikut, kira-kira begitu. Jelas ya? Nggak mengembet gitu. Nah, jangan merembet kemana-mana gitu, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pemimpin yang zalim seperti apa? Kalau masalah bencana ditimpakan tidak hanya kepada orang yang melakukan, itu jelas di Al-Quran ada, surah Al-Anfal ayat 25, nanti dibaca ya. Wattaqul fitnata la tusibbanal ladzina minkumul khassah. Hati-hati kalian dengan bencana yang ditimpakan kepada bukan hanya orang yang melakukan kezaliman. Lalu pertanyaannya, batasannya apa pemimpin yang tidak memegang teguh kepada ajaran agama? Rasulullah sudah jelas katakan, lam yanqadu ahdallahi wa ahda rusulihi. Pemimpin yang melepaskan diri dari ikatan Allah dan ikatan Rasulnya, dari ajaran-ajaran agama, itu jelas. Tapi kok banyak orang yang memilih pengen jadi pemimpin? Memang itu menggiurkan Pak. Dan Rasulullah juga pernah menyampaikan dalam hadis beliau, innakum satahrisuna alal imarah wa innahu nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah. Itu kata Rasulullah, kalian itu nanti semua akan tergiur dengan imarah, dengan kekuasaan. Tergiur, gak ustadz, gak kiai, semuanya tergiur dengan kekuasaan. Wa innahu nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah. Padahal sesungguhnya kekuasaan itu akan menyulitkan kalian di hari kiamat. Orang pada kagak sadar aja Pak. Mungkin dia juga sadar sih kali. Kalau sekelas ulama pasti sadar dong, ilmunya tinggi gitu kan. Ya cuman tergiur mau dibilang apa. Ya kira-kira gitu ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Ada lagi silakan. Siapa yang nanya? Iya, balik. Siap. Ya, pertanyaannya kira-kira ada solusi nggak kira-kira untuk membuat, kan sudah ditunjukin sedemikian, kira-kira bisa nggak menjadi suatu kebaikan kembali sebagaimana? Nah, Allah sudah sampaikan kita jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Satu, pedomannya satu ya Pak. Terus buat kita nih positifnya, buat Bapak, buat saya dan yang lain, itu adalah media untuk berjuang, media untuk berjihad. Maka teruslah kita mengingatkan orang lain, menasehati orang lain, kita ambil positifnya ya. Kalau kita keadaan ini sudah penuh fitnah, seperti kemarin yang saya sampaikan, kecuali udah kita nggak bisa tanganin lagi, seperti pesan Rasulullah kepada Abu Sa'labah dalam hadis yang kemarin, masih ingat kan? Kalau enggak, masuk ke rumah, sudah selamatkan anak istri saja. Tetapi kalau masih bisa, jadikan itu sebagai motivasi untuk kita berjihad, menasehati, mengingatkan umat untuk kembali ke jalan yang benar. Dan Allah mengatakan jangan berputus asa untuk mencapaikan kebaikan.
Masih bisa Kak? Masih Pak, nggak usah khawatir. Ada janji-janji Rasulullah melalui hadisnya bahwa suatu saat nanti umat Islam akan kembali kepada persatuan. Agama akan dijalankan dengan benar walaupun periodenya tidak lama, menjelang hari akhir. Tetapi bagi kita nih sekarang ini, anggap aja itu sebagai motivasi untuk berjuang di jalan Allah, mengingatkan orang untuk kembali ke jalan yang benar. Gak apa-apa, kita mulai aja dari diri kita mulai dari anak istri kita mulai dari tetangga, dari kerabat. Mudah-mudahan kalau semuanya melakukan itu aja ada efek yang bagus secara terus-menerus gitu. Kalau ngelihat seperti ini, memang kita dimotivasi. Udahlah, udah nggak bisa dilakukan apa-apa. Tapi nggak apa-apa, itu motivasi justru. Kita balik keadaannya untuk memotivasi kita untuk berjuang. Jelas ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.